Melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya yang kedua, warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 tertulis, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut pasal 4, warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang kesembilan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang ke-10, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-11, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-12, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian yang ke-13, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya
kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai warga negara Indonesia menurut pasal 5 bagi yang pertama, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya diakui pula sebagai warga negara Indonesia menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yaitu yang pertama, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang dianggap anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Secara garis besar, ada 2 asas kelahiran yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, ius soli, yang melihat kewarganegaraan berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Dan yang kedua, ius sanguinis, yaitu berdasarkan kewarganegaraan karena pertalian darah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, asas yang dianut Indonesia adalah ius sanguinis. Meskipun ada 3 poin yang menunjukkan adanya asas ius soli, juga kemungkinan kewarganegaraan ganda. Jika ketentuan-ketentuan pada undang-undang menyebabkan kewarganegaraan ganda pada seorang anak, maka setelah umur 18 tahun atau setelah menikah, dia wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Undang-undang memberikan waktu paling lambat 3 tahun bagi anak tersebut untuk memilih kewarganegaraan setelah usia 18 atau setelah menikah. Selain berdasarkan tempat kelahiran dan hubungan darah, seseorang juga bisa mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Permohonan ini disebut pewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 8 disebutkan, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan kewarganegaraan seperti yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama telah berusia
berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Prosedur permohonan kewarganegaraan bagi warga negara asing yang telah menikah dengan warga negara Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa warga negara asing yang bersangkutan harus yang pertama mengajukan pernyataan ke pejabat atau menteri hukum dan hak asasi manusia untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi dwiwarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dan berbahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diajukan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Hak dan kewajiban negara menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Selanjutnya akan saya sampaikan kedudukan dan peran warga negara dalam negara. Kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut akan saya sampaikan kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Yang keempat, peran atau role warga negara juga meliputi peran pasif,
aktif, negatif, dan positif. Yang keempat, peran atau role warga negara juga meliputi peran pasif, aktif, negatif, dan positif. Berkaitan dengan peran atau role warga negara, dapat dijelaskan bahwa peran warga negara dalam negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran pasif, yaitu kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, peran negatif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.